Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jusman, guru pendidikan agama Islam di SMA Hidayatullah Kota Bontang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi adab bermedia sosial dengan pendekatan PBL, Problem Based Listening. Berikut videonya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Siap. Ya. Baik, kalau begitu Pak Guru absen dulu. Ahmad Fauzan. Hadir. Ahmad Faqih. Hadir. Ahmad Zaki. Hadir. Aldiansa. Hadir. Aldino. Hadir. Alim. Hadir. Fardan. Hadir. Gus Salim. Hadir. Ilham Fallah. Hadir. Lalu Purnawan. Muhammad Nurdin. Hadir. Mawi Aryandi. Hadir. Muhammad Aidi Saputra. Sakit. Semoga Allah kasih segera kesembuhan ya. Amin. Muhammad Alif Ramadhani. Muhammad Aswad. Hadir Pak Guru. Muhammad Hidayat. Hadir. Muhammad Husaini Najmi. Muhammad Reno. Muhammad Ridwan. Hadir. Muhammad Syawal. Hadir. Raditya Wiguna. Rahadi. Hadir. Zul Fadlan. Hadir. Alif Rahman. Hadir. Alhamdulillah ya. Hadir semua kecuali satu yang sakit. Sekali lagi kita doakan semoga Allah beri kesembuhan. Amin. Selanjutnya silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yurjal intibah. Ista'iddu lid-du'a. Ud'u. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membaca surah Al-Alaq. Taus dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
asfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Ya. Kemudian pada bab 8 ya, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi kita bab 8 yaitu adab bermedia sosial ya. Tentu ini sangat terkait ya antara menjaga kehormatan, malu ya, tawakal dan ikhlas dengan adab bermedia sosial. Ya. Adab, apa itu adab? Coba. Adab. Fauzan, adab itu apa? Perlakuan baik, ya, perlakuan baik atau perilaku yang baik, sikap yang baik, yang bijak, ya kan? Nah, adik-adik, ada nggak di antara kalian ini yang tidak punya HP di rumah? Punya semua, ya, punya semua ya? Iya. Berarti kalian semuanya pernah bermedia sosial? Nah, coba. Apa sebaiknya kita lakukan ketika bermedia sosial? Seharusnya kita bermedia sosial bagaimana? Coba Zaki. Ketika kita bermedia sosial harusnya bagaimana? Menggunakan dengan bijak. Menggunakan dengan bijak. Ya. Jadi tidak boleh kita gunakan sembarangan. Kenapa? Karena media sosial ini adik-adik itu seperti parang yang sangat tajam, ya. Parang yang tajam itu ketika dipegang oleh orang yang tepat akan memberikan banyak manfaat, ya. Seperti misalnya parang yang tajam dipegang oleh tukang kebun, maka dia bisa membabat hutan yang luas. Ketika dia dipegang oleh tukang jagal, maka dia bisa menyembeli hewan yang banyak. Tapi kalau dia dipegang oleh anak-anak, maka bisa-bisa melukai dirinya atau bahkan bisa memotong tangannya. Begitulah media sosial ini adik-adik ya. Begitulah media sosial ya. Bisa memberikan banyak manfaat, memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, tapi juga bisa merusak. Ya, bisa merusak. Maka disinilah pentingnya kita memahami tentang ya, tadi apa? Adab bermedia sosial ya. Pentingnya kita ini memahami adab bermedia sosial ini. Ya. Supaya media sosial ini bisa kita mendapatkan banyak manfaatnya. Ya. Kemudian adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih tujuan mempelajari ya, tujuan pembelajaran dari adab bermedia sosial ini? Coba Alif, apa coba tujuannya? Salah gunakan media sosial. Ya, agar tidak salah menggunakan media sosial. Alim, apa yang Anda ketahui tujuannya nih? Kenapa kita harus belajar media sosial? Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran ini Supaya tahu adab-adab bermedia sosial. supaya tahu adab-adabnya. Ya, baik. Kalau begitu kita lihat ya. Apa sih tujuannya? Nah, ya kita lihat. Coba dibaca sama-sama dulu. Ya, yang pertama apa? Yang kedua, Zardidi. Tiga. Empat. Kelima.
baik ya. Jadi diharapkan setelah nanti kita mempelajari ini, maka apa yang menjadi tujuan ini kita bisa amalkan, kita kuasai, kita tak mengetahui ya. Sehingga betul-betul dalam bermedia sosial ini kita tidak salah gunakan ya. Kita tidak salah gunakan ya. Baik itu kita tidak jadi korban maupun menjadi pelaku daripada salah menggunakan media sosial. Maka disinilah pentingnya kita memahami tentang ya tadi apa? Adab bermedia sosial ya. Pentingnya kita ini memahami adab bermedia sosial ini. Kemudian adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, apa sih tujuan mempelajari ya, tujuan pembelajaran dari adab bermedia sosial ini? Coba Alif, apa coba tujuannya? Ya, agar tidak salah menggunakan media sosial. Alim, apa yang Anda ketahui tujuannya nih? Kenapa kita harus belajar media sosial? Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran ini? Supaya tahu adab-adab bermedia sosial. Supaya tahu adab-adabnya. Ya, baik. Kalau begitu kita lihat ya, apa sih tujuannya? Nah, ya kita lihat. Coba dibaca sama-sama dulu. Ya, yang pertama apa? Yang kedua, terdidik. Tiga, empat, kelima. Nah, baik ya. Jadi diharapkan setelah nanti kita mempelajari ini, maka apa yang menjadi tujuan ini kita bisa amalkan, kita kuasai, kita tak mengetahui ya. Sehingga betul-betul dalam bermedia sosial ini kita tidak salah gunakan ya. Kita tidak salah gunakan ya. Baik itu kita tidak jadi korban maupun menjadi pelaku daripada salah menggunakan media sosial. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi inti atau kegiatan inti ya. Apa sih itu media sosial? Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa media sosial adalah satu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet ya. Atau lebih mudahnya biasa juga disebut bahwa media sosial adalah sarana interaksi secara online ya, sarana interaksi berbasis online. Kemudian kita lihat macam-macam media sosial. Ada layanan blog ya, ini biasanya itu ya memasukkan di situ jurnal pribadi ya. Ada layanan jaringan sosial ya seperti WhatsApp misalnya ya. Ada platform berbagi konten ya, video dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lihat ya, sebagaimana kita tadi sampaikan bahwa media sosial ini ya banyak manfaatnya, ada juga mudaratnya. Nah, diantaranya adalah kita lihat pertama dampak positif media sosial ya. Dampak positifnya pertama memudahkan komunikasi ya. Jadi walaupun kita di sini di Bontang ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, saudara kita di tempat yang jauh, ya kan? Tempat yang jauh, ya. Bahkan bisa kita dengan kecanggihan bisa kita video call, ya. Bisa kita saling melihat, ya. Nah itu ya. Kemudian memudahkan dalam mencari informasi, ya. Apapun yang kita cari ada sekalian itu informasi apapun kita cari itu bisa kita dapatkan dengan mudah dengan cepat di internet. Namun tentu adik-adik informasi-informasi yang kita dapat tentu tetap harus ditabayun ya. Apa itu tabayun? Dicek kebenarannya. Benar enggak itu atau tidak? Artinya ketika misalnya kita cari hukum, suatu hukum ya, apa hukumnya tentang sesuatu misalnya, kita sudah didapatkan informasi di sini. Tapi tetap kita harus cek lagi ya dengan referensi, dengan rujukan-rujukan yang ya dicocokkan apakah sudah tepat, sudah benar apa belum. Ya, jadi tidak boleh
semua informasi yang kita dapat langsung diambil, diterima begitu saja tanpa di cross check atau tanpa tabayun, ya. Kemudian penerapan adab menggunakan media sosial, ya. Adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan, ya, atau komentar buruk terhadap orang lain. Kemudian berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial, ya. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Nah, kesimpulan, media sosial, ya, adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif ataupun negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang, ya. Nah, ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lihat apa saja adab-adab bermedia sosial, ya, dan juga sudah kita lihat dampaknya, akibatnya kalau kita tidak melakukan, ya, atau tidak melaksanakan, tidak menerapkan adab bermedia sosial. Selanjutnya adik-adik silakan membentuk halaqah atau membuat kelompok, ya, bikin 4 kelompok, ya, di tengah sini tadi, ya, tengah, bentuk segera. Baik, kita akan memberikan ini LKPD, ya. Silakan dikerjakan, tapi tunggu nanti, kita nanti putarkan dulu. Ya, ada video di situ, diperhatikan, dicermati, ya. Silakan adik-adik. Baik, ya, sudah kelihatan videonya walaupun suaranya gangguan ini karena speakernya ya terganggu. Silakan dikerjakan LKPD-nya apa yang kalian lihat, ya, di video tersebut. Kejadian apa ya? Silakan diisi, berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Kejadian apa yang kalian lihat dalam 2 video, ya. Silakan didiskusikan, dituliskan di situ, ya, dengan jaga kerjasamanya, ya. Ya, silakan segera. Iya, ya. Jadi didiskusikan, ditulis, ya. Tulis itu kejadian apa yang kalian lihat dalam video tadi, ya. Kemudian nama kelompoknya ke Pak Guru? Ya. Nama kelompoknya? Ini kelompok 1, sini kelompok 1. Sini kelompok 2, sini kelompok 3, di sini kelompok 4, ya. Silakan segera karena waktu kita terbatas. Ya, ditulis, diskusikan apa di situ, kejadian apa yang antum lihat tadi, silakan ditulis. Ya, apa yang kalian lihat tadi di 2 video itu dituliskan di situ. Ya. Silakan ditulis. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita tidak mudah membuli, ya, ya, berpikir, ya, silakan beri saran, masukan bagaimana. Strategis
Ayo, segera dijawab. Ya, ya. Jadi itu ya. Ya, masing-masing kalau perlu masing-masing dibagi itu. Ya, ini ya keluarkan bukunya, tulis apa tugasnya di situ, ya kan? Dan apa itu, bagaimana bukunya dikeluarkan catatan. Ya, kemudian didiskusikan ya. Apa yang sudah ditulis didiskusikan sama temannya. Ya, silakan masing-masing menulis dulu di buku. Kan tulis ini, antum pendapatnya bagaimana? Nanti digabungkan ke situ. Ditulis, nanti dipresentasikan di depan. Ya, tulis dulu sini masing-masing, baru disampaikan di situ untuk dirangkum di kertas. Ya, semuanya harus berpikir ya, harus berpikir. Baik, anak-anak sekalian ya. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Dipersilakan dulu kelompok 1. Sudah siap maju? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian apa yang kalian lihat di video tadi? Jawabannya kejadian bullying tradisional dan cyberbullying. Baik, untuk pertanyaan pertama, kejadian apa yang kalian di video? Untuk yang video pertama, kami menyimpulkan bahwa video tersebut merupakan tindakan kekerasan secara langsung atau pembulian. Alhamdulillah, adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Jadi adik-adik sudah memperhatikan video dan sudah tampil. Ya, sudah tampil. Alhamdulillah ya. Jadi kelompok 3 ya, kita dapatkan nilai 87. Kelompok 1 dapatkan nilai 85, 2 dan 4. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang adab sosial, bermedia sosial, sudahkah kalian selama ini mempergunakan adab bermedia sosial? Sudah. Ya. Nah, sudah ya. Nurdin, coba ketika seseorang tidak mempergunakan adab bermedia sosial, apa yang terjadi? Menyebarkan berita hoax terus. Ya, akan tersebar berita hoax. Ya, akan tersebar berita hoax. Ya, akan tersebarnya pornografi. Ya, Alim. Ya, pentingkah kita menerapkan adab bermedia sosial? Penting. Kenapa? Agar tidak salah menggunakannya. Ada salah menggunakannya ya. Tepuk tangan untuk saudara. Ya, adik sekalian semuanya ya. Coba kira-kira adik-adik pembelajaran seperti ini senang apa gimana? Senang. Ya. Berdiskusi senang? Senang. Ya. Baik. Kemudian adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang bab nikah. Ya, bab nikah ya. Silakan dibaca-baca bukunya ya. Silakan dipelajari ya. Silakan dipelajari agar dalam pertemuan kita bisa lebih ya, berdiskusi ya. Oke? Ya. Baik. Kalau begitu ya, kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.